juga dengan demikian udah Tangerang Raya. Pasti teman-teman selalu bilang, oh iya, Tangsel lebih maju karena punya uang banyak, Kabupaten Tangerang lebih maju, Kota Tangerang lebih maju. Padahal sebetulnya juga persoalannya juga banyak. Si Banten hanya Tangerang. Padahal kita masih punya Lebak, kita masih punya Pandeglang, kita punya Cilegon, kita punya Kabupaten Serang. Saya berkeliling hampir 2 tahun, mulai dari Tangerang Selatan sendiri tentunya 10 tahun saya merasakan betul bagaimana saya menginginkan Provinsi Banten itu hadir dan ada, karena sebagai wilayah Tangerang Selatan dengan segala kelebihannya pasti ada kekurangannya, dan kami sangat membutuhkan bantuan dan juga sentuhan dan perhatian dari Provinsi Banten, baik juga di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan juga tentunya Lebak. Maka akan membuat skala prioritasnya yang berbeda. Contoh misalnya khusus untuk wilayah Pandeglang dan Lebak, maka program prioritas yang utama adalah infrastruktur jalan poros desa. Karena saya berkeliling di sana, saya melihat banyak hal yang tentunya harus kita perbaiki. Karena kalau kita mau berbicara ekonomi, berbicara pendidikan, kesehatan, tetapi sepanjang infrastruktur jalan desanya masih belum maksimal, itu pasti akan berat. Maka tentu kita akan memberikan bantuan secara program dengan mengikuti aturan ketentuan untuk perbaikan jalan poros desa, sehingga Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak bisa melakukan program prioritas sesuai dengan visi misi masing-masing, yaitu dalam hal sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Nah, khusus wilayah Kabupaten Serang, saya bersyukur, terima kasih Bu Tatu, dibanding dengan kabupaten kota lain, alhamdulillah infrastruktur jalannya sudah sangat baik. Ini menjadi contoh sebetulnya kalau kita fokus menyusun program dan kegiatan bisa dilakukan, tetapi ada beberapa hal yang harus kita bantu, contoh dalam rangka pemberdayaan masyarakatnya, bidang pertaniannya, dan juga hal yang lainnya. Pun juga dengan demikian udah Tangerang Raya. Pasti teman-teman selalu bilang, oh iya, Tangsel lebih maju karena punya uang banyak, Kabupaten Tangerang lebih maju, Kota Tangerang lebih maju. Padahal sebetulnya juga persoalannya juga banyak. Maka oleh karena itu, fokus kami di wilayah Tangerang Raya adalah mengurusi urusan aset pemerintah provinsi yang ada di wilayah Tangerang Raya. Nah, kalau kita buat staging program prioritas, pertama adalah pendidikan. Pendidikan, khususnya SMA, SMK kan tanggung jawab kita. Maka kita akan membangun sekolah baru, menambah ruang kelas dengan prinsip tidak boleh mematikan sekolah swasta. Dan juga tentunya program yang ketiga adalah beasiswa persiswa bagi anak-anak Banten yang mau bersekolah dimanapun di sekolah swasta, asalkan putra-putri Bapak Ibu semuanya anak-anak Banten ini masuk ke dalam kartu keluarga di kabupaten kota, maka kita akan subsidi, walaupun tidak besar, kita akan subsidi, beasiswa subsidi, mau sekolah di sekolah mana saja, nanti kita akan bikin skema secara aplikasi dan yang lainnya, sehingga ada bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang memang terpaksa tidak bisa bersekolah karena memang kuota kelasnya, ruang kelasnya tidak menampung, dan juga banyak akibat dari PPDB zonasi dan yang lainnya. Ini yang saya temukan di wilayah di lapangan. Dan juga tentu beasiswa bagi anak-anak yang punya prestasi. Bu Tatu sebagai Bupati bahkan sudah memberikan bantuan anak-anak Banten yang sekolah di Untirta, dimanapun yang punya prestasi kita akan berikan bantuan. Dan khususnya juga tentu bagi yang hafal Quran sesuai dengan apa yang pernah saya janjikan ya Pak De ya, kita sudah sepakati kita akan beasiswa bagi hafiz Quran untuk sekolah di perguruan tinggi, itu pendidikan, dan beberapa infrastruktur yang lainnya, tentu sarana prasarana dan yang lainnya. Dan yang pasti tentu konsep SMK ini pun juga harus link and match dengan dunia usaha. Karena salah satu yang menyebabkan angka pengangguran tinggi di Banten setelah kami pelajari bersama berdasarkan data, ini akibat dari sekolah kejuruan yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan lapangan kerja. Ini PR tentunya, dan ada balai latihan kerja, contoh di wilayah Serpong, yang merasa saya sebagai wali kota Tangsel, hari ini belum termaksimalkan. Kita maksimalkan balai latihan kerja, bila perlu kita bangun balai latihan kerja, kerjasama dengan dunia usaha, dan juga transparansi terhadap penerimaan lapangan kerja, karena fungsi pengawasan, kemarin dari Partai Buruh menyampaikan kepada saya, bahwa fungsi pengawasan itu ada di gubernur dengan PPNS-nya, maka kita akan terbuka, transparan, seperti saya melakukan reformasi pelayanan Dukcapil, kependudukan catatan sipil, sama hal juga dengan pembukaan lapangan kerja. Kesehatan, kita lihat apakah BPJS bisa kita bantu, ataukah sarana prasarananya, karena tidak boleh juga tentu gubernur, pemerintah provinsi bertentangan dengan kewenangan yang kita punya. Infrastruktur tentunya yang pasti kita lakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dan juga untuk penciptaan lapangan pekerjaan, dan juga reformasi birokrasi pun juga harus dilakukan, bagaimana pemerintah hadir dan ada di tengah masyarakat, dan banyak program yang lainnya. Ntar kita share aja visi misi kita, yang pasti tidak boleh bertentangan dengan RPJPD yang sudah disusun hari ini. Makanya tadi kenapa KPU minta kita tanda tangan untuk penyusunan visi dan misi bagi kami para pasangan calon.
saja kami pasangan Sony Diniati Kusuma dengan didampingi oleh seluruh partai pengusung telah mendaftarkan diri di KPUD Provinsi Banten. Alhamdulillah seluruh berkas telah diperiksa dan telah sesuai dan diterima, dan kami telah menerima surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 1 pagi September. Demikian. Ya. Baik. Terkait dengan tiga hal tersebut, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan atau kemakmuran itu merupakan alat ukur sebuah keberhasilan pemerintahan. Disebut dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Indeks pembangunan manusia menjadi penting, pembangunan manusia menjadi penting, bukan berarti pembangunan infrastruktur, bangunan, dan lain-lain itu tidak penting. Tapi dengan membangun sebuah sumber daya manusia yang baik, berkualitas, sehat, insya Allah Provinsi Banten bisa akan maju. Nah, pembangunan ini tidak melulu berupa pembangunan fisik. Kita juga harus mengutamakan pembangunan non-fisiknya, yaitu pembangunan manusianya. Seperti yang kita nyanyikan bersama-sama, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kita bisa mencontoh, mohon maaf saya terpaksa harus mencontoh, negara Singapura tidak memiliki apa-apa. Mereka hanya memiliki sumber daya manusia. Pendiri negara Singapura fokus bagaimana mereka mengembangkan sumber daya manusianya. Hari ini kita harus bisa mencontoh, karena apa? Provinsi Banten punya semuanya, tapi sumber daya manusia kita masih tertinggal. Apa penyebabnya? Karena akses pendidikan belum merata. Provinsi Banten ada 9.700 km persegi luasnya, tapi kita hanya menyoroti seakan-akan Provinsi Banten hanya Tangerang. Padahal kita masih punya Lebak, kita masih punya Pandeglang, kita punya Cilegon, kita punya Kabupaten Serang, Kota Serang. Oleh karena itu, tiga hal tersebut menjadi kunci dasar. Dan bagaimana tiga hal tersebut bisa terlaksana? Pembangunan sarana prasarana pendidikan, sarana prasarana kesehatan, dan pembangunan infrastruktur agar konektivitas terjadi, sehingga tidak lagi orang desa mengejar kemakmuran ke kota. Orang desa tidak perlu lagi mencari mengadu nasib ke Jakarta. Karena apa? Jakarta butuh Banten. Kita bisa memproduksi pangan, kita bisa memproduksi laut dan sebagainya untuk kita menjadi supplier atau penyedia bagi warga di kota. Insya Allah tiga hal tersebut harus kita utamakan: pendidikan yang berkualitas, berkeadilan dan merata, layanan kesehatan, pencegahan dan sebagainya dalam rangka mengentaskan stunting, mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan merata. Jangan sampai lagi warga Banten sampai di rumah sakit tidak dilayani karena rumah sakitnya penuh, BPJS-nya tidak ada, atau ketidaktahuan yang lain. Sedangkan wilayah kita luas sekali. Kasihan mereka naik ambulan sampai di rumah sakit mereka sudah pulang lagi. Itu tidak boleh lagi terjadi di Provinsi Banten. Ketiga, semua itu akan sia-sia saat mereka tidak memiliki pekerjaan. Kita sadar hari ini Provinsi Banten masih menjadi kota atau provinsi yang dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Ini menjadi PR buat kita semua, menjadi target bagi kita semua menyelesaikannya. Insya Allah Andra Sony Diniati telah menyiapkan beragam program. Kita punya 5 misi, 8 program, 24 program turunan yang insya Allah pada kesempatannya nanti akan kami sampaikan. Salah satu yang ingin kami sampaikan program andalan kami adalah Bang Andra, bangun jalan desa sejahtera. Kedua, program kami adalah Desa Tangguh, bantuan keuangan lebih besar lagi kepada desa agar desa bisa lebih mandiri. Nah, kurang lebih itu, nanti yang lain-lainnya kita ada pada kesempatan yang lain insya Allah. Hari ini Provinsi Banten, seluruh masyarakat Banten akan tahu bahwa hanya 2 calon yang mendaftarkan diri, dan insya Allah itu akan otomatis membuat semua perhatian masyarakat Banten. Tinggal masyarakat Banten mengulik siapa diri saya, siapa Pak Diniati, tinggal mengulik apa yang akan kami perjuangkan, apa yang kami gagas, apa yang kami sarankan, atau apa yang akan kami kerjakan. Insya Allah itu dengan sendirinya. Masih 3 bulan, pertandingan pun belum dimulai, ini masih pendaftaran. Andra, izin Pak Andra pernah berbicara tentang bahwa Banten ini akan maju jika bebas dari korupsi. Nah, pertanyaannya Andra, bagaimana sih Pak
Baik, saya langsung paham pertanyaannya. Provinsi Banten, APBD-nya saat ini adalah 12, sekian triliun. Dengan APBD sebesar ini, dengan segala macam program, tentu kalau itu dilaksanakan sebaik-baiknya, manfaatnya sebaik-baiknya bagi masyarakat, maka apa yang tadi kita upayakan tadi sudah bisa berhasil. Panjang jalan kita, provinsi hanya 900 kilometer. Panjang jalan kita, provinsi yang seluas ini, panjang jalannya hanya 900. Kalau kita mampu mengelola dengan baik, bertanggung jawab dengan pengelolaan keuangan, dan insya Allah kita jauhkan dari hal-hal tidak bertanggung jawab, itu bisa menghambat proses pembangunan, percepatan pembangunan Provinsi Banten. Kita sepakat Provinsi Banten adalah provinsi yang masih tertinggal terkait dengan pemerataannya. Kita bisa lihat di Lebak, sulit bagi Bupati Lebak, sulit bagi Bupati Pandeglang bila mana mereka bekerja sendirian, karena luas wilayah Lebak 3.700 km persegi. Luas Kabupaten Pandeglang 2.000 sekian ratus kilometer persegi. Kalau kita bandingkan dengan Tangsel, hanya 147 km persegi. Dan Tangsel keterlibatan aktif swasta juga luar biasa. Tidak ada swasta yang aktif untuk membangun di wilayah lain. Oleh karena itu, kita harus membuat sebuah program perencanaan dan sebagainya yang bisa mengundang semua investasi ikut bergabung, ikut juga menjadi bagian dari kemakmuran dan kemajuan Provinsi Banten. Insya Allah kita akan bekerja sama, berkolaborasi dengan 4 kota, 4 kabupaten di seluruh Provinsi Banten. Karena apa? Seluruh rakyat yang di kota tersebut, di kabupaten tersebut adalah rakyat Banten. Dan tugas gubernur adalah mengayominya. Insya Allah. Bagaimana cara Bang Andra untuk memberantas korupsi di Banten? Kenapa? Bagaimana cara Bang Andra untuk komitmennya? Kita sudah punya KPK, kita punya polisi, kita punya jaksa, perangkat-perangkat penegak hukum sudah ada. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membangun sebuah sistem good governance yang bisa bertanggung jawab. Kita punya APIP, ya, kita punya inspektorat, semua alat sudah ada. Tinggal kembalikan ke diri kita. Insya Allah, Andra Sami berjanji, Andra Sami bersumpah akan menjauhi korupsi. Insya Allah. Perjalanan hidup saya panjang, umur saya 48 tahun. Saya lahir dari rahim petani, bisa menjadi calon gubernur ada anugerah dari Yang Maha Kuasa. Tidak akan saya sia-siakan. Tugas seorang pemimpin adalah mengabdi, tugas pemimpin adalah mengayomi, bukan menuntut harta. Insya Allah saya istiqomah. Dan izin, selama ini investasi itu fokus di